Yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat namanya infak. Ustadz, di tempat kami katanya sodakoh. Yang betul itu infak. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah. Infak itu benda, duit, perak, emas, itu namanya infak. Kalau sodakoh Pak Ustadz, beda infak dengan sodakoh. Kalau sodakoh itu enggak benda. Contohnya apa? Senyum. Senyum itu sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Artinya apa? Allah adil. Yang kaya infak, yang miskin senyum. Pembangunan masjid, kamu kaya, kaya, kasih tanah. Kamu kaya, kaya, kasih semen. Kamu kaya, kaya, kasih lampu. Kamu nggak bisa, senyum aja. Makanya yang betul itu kotak infak. Jangan buat kotak sodako. Kalau dibuat kotak sodako, nggak selewat. Saya biasanya kalau ceramah di mana-mana tentang sodako, begitu saya sudah mulai masuk tema sodako, langsung pasukan membawa kotak. Tapi di Bontang nggak ada kotak. Ternyata Bada LNG nggak main lagi pakai sodako manual. Mereka sodakohnya sudah langsung ke nomor transfer banking berikut ini. Tulislah Masjid Al-Kausar Bada LNG nomor rekening transfer gitu. Insya Allah akan datang kita buat. Nah, buat transfer gimana? Alhamdulillah Ustadz, tadi udah saya transfer. Nanti saya SMS kan, saya fotokan struknya insya Allah. Berapa? Nanti tengok aja. 10.000. Mau masuk surga 10.000. Nangis pula tuh. Ya Allah, masukkan aku surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah. Zakat, infak, sedekah. Yang keempat, inilah dia wakaf. Wakaf itu artinya berhenti, stop. Makanya baca Quran itu ada wakaf. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya wakaf. Apa bedanya? Wakaf mesti ada 4. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ruko ini untuk biaya rumah tahfiz Quran anak yatim tunai. Kata si penerima wakaf, saya terima, sah. Makanya tidak ada kotak wakaf, karena kita nggak pernah akad ke kotak itu. Buat kotak wakaf, apa pernah kita wakaf? Akad. Hai kotak, aku serahkan. Kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Nggak ada. Oleh sebab itu bagus. Ibu punya ruko 3. Satu ruko ini 1 tahun sewanya 50 juta. Saya wakafkan untuk pondok tahfiz Quran. Datang ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam Masjid Al-Kausar. Ya. Ada anak-anak ngaji di sini? Ada. Semuanya anak-anak mampu. Ada juga masyarakat sekitar yang tidak mampu. Oke. Saya itu ruko saya ada 100 pintu. Banyak sekali Bu, pintunya aja. Aduh. Oleh sebab itu maka inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, walaupun ini perusahaan, tapi dulu siapa yang membubuhkan tanda tangan sehingga berdiri di atas tanah ini masjid, yang sebelumnya masjid ini di sana, kemudian ini dibangun lebih besar, lebih megah, lebih cantik, lebih indah, tak ada kurang satu pun, cuma agak panas saja dikit. Padahal AC-nya keliling. Hidup gak sih? Kenapa tetap panas?
Ternyata masjid ini sekarang over capacity. Ini sudah tidak layak lagi ini menurut standar WHO, World Health Organization. Ini kita di dalam ini sekarang seperti ikan mas koki dalam akuarium PLN mati. Jadi sekarang ini kita sedang rebut-rebutan oksigen. Tapi insya Allah karena kita di masjid, rahmat dan barokah turun insya Allah. Oleh sebab itu maka sabar-sabar saja. Abdul Somad ceramah nggak lama, 60 menit selesai itu jawab pertanyaan, 30 menit, 90 menit selesai itu pulang. Dan kabarnya ada kabar gembira untuk yang hadir tablik akbar siang ini, ada makan siang bersama di rumah masing-masing. Begitu saya katakan ada makan siang bersama, panitia udah mulai khawatir, mau kacau. Di rumah Ustadz ngerjain kami aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka 4 sudah paling tinggi zakat, nomor 2 infak, nomor 3 sedekah, nomor 4 wakaf, nomor 5 wasiat. Apa beda wasiat dengan hibah? Kalau wasiat nunggu orangnya mati. Saya wasiatkan ruko yang di seberang jalan itu untuk biaya operasional rumah tahfiz Quran. Yang punya rumah tahfiz jangan senang dulu. Kenapa? Karena baru boleh diambil setelah yang punya mati. Kebetulan bapak ini di ruang ICU. ICU artinya ICU, aku ison delok sampean, sampean orang ison delok aku. Gak di ICU. Jadi waktu dia udah pas mau mati, terus ditanya, Pak, apa wasiat terakhir? Uruk. Tulis ya Pak? Iya. Apa? Ruko yang di depan itu untuk operasional tahfiz Quran. Begitu sudah ditulis, besoknya sehat. Ditanyalah Bapak Ketua Tahfiz, Pak Ketua Tahfiz gimana? Jadi ruko tuh enggak jadi Pak Ustadz, gimana? Hidup. Dia tidak akan mengalir sebelum ngasih wasiat mati. Maka doa orang satu pondok tahfiz itu supaya cepat mati. Allah, kalau memang hidup lebih baik bagi dia panjangkan umurnya, tapi kalau memang hidupnya hanya menyusahkan orang banyak aja, kenapa nggak dilanjutkan doanya kuat? Yang ini silent, karena kalau kuat nanti keluarganya tersinggung. Kan nggak mungkin. Kalau memang hidup lebih baik bagi dia maka panjangkan umurnya, tapi kalau dia hidup cuman uang itu nggak jadi mengalir kemari, mati kan aja dia. Ini namanya wasiat. Makanya jangan senang dulu karena dapat wasiat. Saya dapat wasiat tadi Pak Ustaz. Orangnya hidup apa enggak? Hidup. Enggak dapat. Yang langsung ganti nama itu namanya hibah. Hibah. Itu satu ruko saya hibahkan untuk tahfiz. Nah itu bagus. Langsung ambil materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini naik, langsung pindah ngalir. Paling tinggi zakat. Nomor 2 infak, nomor 3 sedekah, nomor 4 wakaf, nomor 5 wasiat, nomor 6 hibah, nomor 7 ini tidak ada sekarang, yang adanya zaman Nabi Muhammad, itulah dia ghanimah, harta rampasan perang. Kita sekarang tidak ada perang, kita tidak bisa memerangi Israel karena dia lebih kuat. Justru kita yang sedang diperangi oleh Israel. Palestina dijajah oleh Israel. Apa yang bisa kita lakukan? Kirim bantuan ke Palestina. Saya tidak ingin anak-anak muda Bontang tiba-tiba semuanya besok berangkat ke Palestina. Jangan. Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa yahud. Kami dari Bontang, pemuda Bontang akan berangkat ke Palestina. Begitu 3 hari di Palestina semuanya mencret. Masuk koran New York Times, 3 anak Bontang di Palestina terkapar karena nggak dapat lontong sayur. Jadi yang lebih bermanfaat kita kirimkan itu bantuan
untuk sekolah saudara kita di Palestina, kirimkan ke nomor rekening berikut ini, cari informasi maklumatnya. Adapun orang yang pelit, bakhil, kedekut, numpuk harta tidak dibawa mati. Ada orang mati bawa kartu ATM, ada orang mati bawa dompet. Tak ada. Kau mati digulung macam dodol. Selama jantungmu berdetak, disitulah kau terhormat. Selama jantungmu berdegup, berdetak, berdenyut, darah mengalir sampai ke otak, oksigen sempurna, matamu terang, kakimu melangkah tegap, suaramu menggelegar. Begitu malaikat maut mencabut nyawamu, kau pun akan mati. Titelmu yang begitu disebut tadi, Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Syekh Abdul Somad LCMA, berubah menjadi Almarhum. Dulu kau adalah seorang yang besar, yang gagah, yang perkasa. Semua orang takut. Kau batuk aja security udah mencret. Tapi sekarang kau terbujur kaku, wajahmu dibuka menghitam, begitu dicium sejuk macam es batu. Mana yang dulu gagah dan perkasa? Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Hai orang-orang yang pelit. Saya bukan nunjuk bapak baik, itu saya nunjuk kamera supaya nanti dipotong. Tolong adik, potong nanti video itu 1 menit, masukkan ke Instagram. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Hai orang yang pelit. Potong, tulis, bayarkan zakat Anda ke nomor rekening berikutnya. Kalau ada yang pelit-pelit, share. Tahu dia aku pelit. Enggak. Kadang kita kalau ngomong kan takut orang tersinggung, nanti dia sakit hati. Pak, bayar zakatnya ya Pak. Aku nggak bayar zakat, aku nggak pernah berzakat, hidupku senang. Aku nggak pernah bayar zakat, umurku panjang. Aku nggak pernah bayar zakat, badanku sehat. Ngapain bayar zakat? Hai orang yang tidak pernah berzakat tapi rezekinya lancar, tidak pernah berzakat umurnya panjang, tidak pernah berzakat badannya sehat. Kau bukan dapat nikmat, kau sedang kena istidraj. Istidraj apa itu? Dipermainkan Allah dengan seperti nikmat, sebenarnya dia adalah laknat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan dia dengan istidraj dan dia tidak sadar. Wa umli, aku ulur rezekinya banyak, kuulur rumahnya besar, kuulur mobilnya mahal, kuulur anaknya sehat, kuulur badannya sehat, kuulur umurnya panjang. Inna kaidi matin. Permainan sangat mengerikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari istidraj ini, insyaallah. Ustaz Somad, saya sudah bayar zakat, saya sudah infak, saya sudah sedekah. Dulu sebelum saya hijrah ini, hidup saya enak aja. Begitu saya hijrah, pulang pengajian helm hilang. Pulang ke rumah, motor mogok mati. Sebenarnya Allah sayang denganmu saudaraku. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. Dosa saya nggak ada Pak Ustaz. Dengan istri saya ini saya nggak pernah pacaran. Terus sama mantan. Siapa yang nggak punya dosa? Sedangkan Nabi Adam aja berdosa. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Semua orang berdosa. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Tapi dia lupa, dia silap, dia salah. Akhirnya dia makan buah khuldi dan dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustaz Somad, kenapa suaranya kalau ceramah menggelegar? Ini keadaan genting. Siang lapar, orang ngantuk. Kalau saya ceramah lembut seperti nyanyian Gulung Perindu. Jamaah sekalian, marilah kita bayar zakat. Karena bagaimanapun juga zakat itu punya Allah. Makanya suara saya buat kuat-kuat. Bayarlah zakat. Takbir. Takbir itu gunanya ngusir hantu. Makanya kalau azan itu kan suaranya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Lari setan. Kalau azan berkumandang suara kuat, itu setan lari. Anjing-anjing melihat setan kabur. Coba kalau yang azan suaranya Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius semuanya. Kalau serius aku cabut ya. Kalau nggak serius sini aja lah kata. Makanya nanti kalau nampak teman di sebelah agak-agak menguap, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, untuk ngusir setan yang sebaik kabur. Orang yang nguap ngantuk waktu pengajian ada dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi orang-orang Bontang ini sehat-sehat semua, energinya cukup. Makanannya udang, kepiting, cumi. Kepitingnya pun dua, kepiting kering, kepiting asam pedas. Oh lengkap. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya makan. Di mana-mana saya makan piringnya satu, di sini piring dua. Ustaz ini makan, ini piring itu apa? Untuk tulang-tulangnya. Hampir saya makan tulang semua. Luar biasa. Nampaknya kalau seminggu saya di Bontang ini pulang gemuk. Masya Allah, tabarakallah. Begitu nikmat Allah kepada orang Bontang. Tapi ingat, kalau kau tidak bersedekah, tidak bayar zakat, tidak wakaf, tidak infak, tidak sedekah, maka Allah akan ambil itu nikmat semua. La in syakartum, kalau kamu bersyukur nikmat kepiting, ku tambah kepiting. Kalau kamu bersyukur sotong, ku tambah cumi. Kalau kamu bersyukur nikmat udang, ku tambah udang galah. Kalau kamu bersyukur nikmat mobil satu, ku tambah dua. Kamu syukur punya rumah satu, ku tambah dua. Kamu syukur punya istri satu. Lihatlah Bu, keinginan mereka yang tersembunyi selama ini. Saya hanya mancing aja Bu, jangan salahkan saya. Nampak betul mereka terpancing kan? Padahal mereka ini lapar, nafsunya tak ada, tapi keinginan begitu besar. Ibu-ibu yang di luar, peace, damai. Mohon maaf Ibu. Yang punya HP bagus, HP siang ini, semua HP ini sedang amal soleh. Kamera merekam, HP merekam, walaupun nggak boleh streaming. Rekam saja, nanti sampai masanya kalian edit, kalian share, bagikan ke grup-grup. Jangan pasal punya HP bu foto. Dia tidak tahu itu artinya apa. Jadikan aku yang kedua. Hati-hati kalian perempuan-perempuan. Nah, oleh sebab itu maka kebaikan-kebaikan harta ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau punya uang, jangan semua uang dibawa pulang ke rumah. Mampir dulu ke warung. Warung yang mana? Warung umat Islam yang cari makan sesuap nasi. Ini ada warung orang kaya, dia cari hidup, dia mau beli mobil, dia mau beli rumah. Ini ada warung orang miskin. Dari pagi tadi ikannya belum laku, tanya ikannya berapa? Ikannya berapa setumpuk? 30.000, 3.000 aja ya. Kok mau nolong apa membunuh? Megang ikannya macam-macam jijik, 3.000 ya. Menunjukkan gelang emas, cincin emas. Kalau kau kaya bukan begitu caranya. Kalau kau kaya kau tolong saudaramu. Dia bukan mau cari kaya, dia ini mau menyekolahkan anaknya. Anaknya sudah 3 bulan tidak boleh ikut ujian UAS, ujian akhir semester. Bantu dia. Gitu. Makanya kalau dapat gajian uang langsung ke warung. Hei ibu bapak yang punya warung, harga mahal sedikit nggak apa-apa. Apa kalian nggak tahu kalau saya ini kaya? Beras 10 kilo sudah pak. Roti 1 bungkus sudah pak. Susu 1 kaleng sudah pak. Minyak 1 kilo sudah pak. Gula 1 kilo sudah. Kopi bungkus berapa bungkus pak? 5 bungkus. Nanti saya bayar cash lah. Bayar, bawa pulang ke rumah. Istrinya nanya, kok banyak betul mas? Untuk kita di rumah 1 saja. Yang 4 lagi, jangan-jangan kau udah poligami? Tidak mama, kau yang pertama dan terakhir. Yang 4 lagi untuk siapa? Ada tetangga kita di samping sudah tua, suaminya meninggal, bagi. Ada tetangga kita anak yatim, bagi. Di depan itu ada orang susah, bagi. Yang belakang 4 tetangga kita. Yang beli bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar ke anak yatim, rupanya emaknya cantik. Masalah. Ustadz Somad, ada yang ngadu dari Bontang. Sejak Ustadz pulang ceramah kemarin, suami saya rajin
sedekah. Sebulan sampai 3 kali ke rumah janda muda. Gara-gara Ustadz Somad ini, saya juga yang salah. Akhirnya semua emak-emak muda unjuk rasa, jangan ceramah ke Bontang, Ustadz Somad jangan turun ke Bontang. Akhirnya saya pun dideportasi dari Bontang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu semua mesti yang kita ambil ini yang baik-baiknya saja, insyaallah. Amin. Ustadz dari tadi ngeliat ke sana tuh ngeliat apa? Ngeliat jam. Tadi saya ceramah jam 13.23. Sekarang jam 14.12. Saya ada waktu 10 menit lagi. Cepat betul waktu berlalu di Bontang. Saya harus ceramah 60 menit. Tapi kalau surat pertanyaannya sudah ada, saya akan jawab. Biasanya saya ceramah di mana-mana sesuai 1 botol 600 ml. Hari ini ada teh kotak, ada air minum, ada bungkus. Nampaknya sampai azan asar ini. Kata yang lapar, cepatlah Pak Ustaz. Udah melilit nih Pak Ustaz. Kenapa nggak niat puasa aja tadi? Ustadz Somad, masyarakat Bontang bil khusus komplek perumahan Bada LNG luar biasa. Jam 8 tadi mereka sudah datang di sini Pak Ustaz. Jam 7. Kenapa cepat betul datang? Salah jadwal.